timnas Israel U20 ditolak bermain di Indonesia. Benarkah Israel menjajah Palestina? Sedang ramai penolakan atas timnas Israel untuk ikut bertanding di Piala Dunia U20 yang sedianya diadakan di Indonesia bulan Mei 2023 ini. Penolakan ini awalnya hanya melibatkan beberapa ormas, tetapi kemudian juga melibatkan parpol dan sejumlah tokoh berpengaruh. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo, yang digadang-gadang sebagai capres dari PDIP untuk Pilpres 2024 nanti. Keikutsertaan Ganjar dalam menolak timnas Israel untuk ikut bertanding di Piala Dunia U20 Indonesia sangat mengejutkan, sebab Ganjar selama ini dikenal sebagai tokoh yang sangat nasionalis, inklusif, dan pluralis. Sehingga sikap Ganjar ini membuat shock banyak pendukungnya. Mereka tidak menyangka idolanya berpikiran sempit seperti itu. Kuat dugaan Ganjar ikut menolak timnas Israel bertanding di Piala Dunia U20 karena berkaitan dengan urusan politik di Pilpres 2024. Ganjar dinilai ingin mendapat simpati dari masyarakat yang menentang keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 di Indonesia. Meski demikian, Ganjar tidak mengaitkan penolakan terhadap timnas Israel dengan masalah agama, tapi dengan masalah kemanusiaan, seperti yang pernah didengungkan Bung Karno. Bangsa Israel hingga kini dinilai masih menjajah bangsa Palestina dan memperlakukan mereka dengan tidak baik, tetapi penolakan timnas Israel ini masih menjadi kontroversi, sebab banyak juga kelompok masyarakat yang mendukung keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 di Indonesia, apalagi hal ini dilakukan menjelang hari H. Bukan jauh-jauh hari ketika timnas Israel dinyatakan lolos sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Tetapi apapun itu, FIFA sudah membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah dan memberikannya ke negara lain yang mampu menjadi tuan rumah yang baik di Piala Dunia U20 ini. Lalu, bagaimanakah seharusnya pandangan orang Kristen tentang masalah ini? Kita seharusnya mengikuti arahan pemerintah. Tetapi jika pemerintah juga kalah sama tuntutan masyarakat, apa boleh buat? Tetapi kalaupun pemerintah juga ikut menolak timnas Israel, itu tidak masalah. Kita masih tetap bisa bersikap. Artinya, di satu sisi kita harus menghormati sikap pemerintah terhadap bangsa Israel, tetapi di sisi lain kita bisa punya sikap sendiri berdasarkan pemahaman iman kita terhadap Alkitab soal bangsa Israel. Sebenarnya isu konflik antara bangsa Israel dengan bangsa Palestina adalah isu yang rumit dan sangat bersejarah. Tetapi secara singkat dapat dikatakan bahwa Israel tidak sepenuhnya salah jika melihat akar konflik secara utuh. Berbeda dengan kelompok lain, orang Kristen tidak melihat Israel menjajah tanah Palestina atau mencaplok tanah mereka. Palestina adalah milik bangsa Israel, tanah yang sudah ditempati oleh mereka selama 1.500 tahun sebelum mereka terserah ke negara-negara lain. Tanah itu mereka tinggalkan selama 1.900 tahun sebelum akhirnya mereka kembali dan mendirikan negara mereka sendiri pada tahun 1948. Lagi pula tanah Palestina adalah tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang Israel, Abraham, menjadi miliknya dan milik keturunannya, yakni bangsa Israel. Kejadian 12, 6, 7, 15, 18, 21. Karena itu orang Kristen berpandangan bahwa bangsa Israel mempunyai hak yang sah atas tanah Palestina. Yang benar adalah bahwa orang Palestina menduduki wilayah itu pada saat orang Israel mengembara sejak tahun 70 Masehi. Dan bahwa orang Israel hanya kembali ke negeri mereka sendiri. Perlu diketahui juga bahwa orang Palestina sekarang bukanlah penduduk asli Palestina. Mereka juga pendatang seperti halnya orang Israel. Mereka bukanlah keturunan orang Filistin di Alkitab yang pernah menduduki Palestina,
tidak ada hubungan orang Filistin di Alkitab dengan orang Palestina masa kini. Orang Palestina sekarang adalah keturunan Arab dan bukan penghuni asli tanah Palestina. Meski demikian, tidak berarti bahwa orang Kristen juga mendukung pengusiran orang Palestina dari tanah yang kini mereka duduki, bagaimanapun mereka telah berada di tanah itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Ketika bangsa Israel masih berada di pengasingan, mereka memiliki tanah, kebun, dan rumah yang mereka bangun dengan jerih payah mereka sendiri. Karena itu orang Kristen sudah seharusnya mendukung keberadaan orang Palestina di tanah yang kini mereka duduki, termasuk mendukung pendirian negara Palestina yang merdeka dari pengaruh Israel. Dalam hal ini orang Kristen pada prinsipnya sependapat dengan Perjanjian Oslo tahun 1993 tentang solusi dua negara, yang membagi wilayah Palestina menjadi dua negara yang berdaulat, Israel dan Palestina. Untuk itu orang Kristen tidak setuju dengan pandangan sebagian kelompok di Israel yang menolak pendirian negara Palestina. Apalagi orang Palestina banyak juga yang Kristen. Sumber, Rubrik Kristen, Haris Joe adalah seorang penulis yang tulisan-tulisannya telah banyak dimuat di berbagai media, baik media cetak maupun media online, baik media Kristen maupun media sekuler.